Kecantikan dan makanan selalu disukai orang. Dan wanita cantik yang bisa membuat makanan. Itu adalah pemandangan yang jarang ditemukan. Kak Bao adalah salah satu wanita seperti itu. Daging perut babi segar yang sudah dipotong dan diasinkan. Dalam hasil karya Kak Bao. Di dalam pengasapan yang dibuat oleh Kak Bao. Itu adalah hasil pengasapan yang sangat luar biasa. Melihatnya saja sudah membuat orang ingin menyantapnya. Tidak hanya itu. Penampilan Kak Bao dalam pekerjaan pertanian juga menakjubkan. Baik dalam membajak tanah maupun menanam padi. Dia dapat mengatasinya dengan mudah. Tekniknya cekatan dan keterampilannya sangat tinggi. Bakat serba bisa yang dimilikinya sangat mengagumkan. Baik dalam keterampilan bertahan hidup maupun pekerjaan rumah tangga. Dia dapat melakukannya dengan mudah. Sangat mahir dalam melakukannya. Terutama dalam pembuatan ikan bakar. Itu adalah pengalaman yang tak ternilai. Melihat warna ikan bakar. Itu adalah standar kelas master desa. Edisi ini, Kak Bao tidak hanya ingin menjual daging asap, tetapi juga banyak ikan asap ini. Dan mengikuti jejak Kak Bao, mari kita lihat asal-usul makanan desa yang luar biasa ini. Pagi ini, Kak Bao bangun lebih awal. Itu membuat suasana hati menjadi sangat baik. Bagaimanapun, proses membuat makanan lezat, itu pasti membuat Kak Bao lebih bahagia dibandingkan dengan hanya makan makanan lezat. Setelah membawa ember dan jaring ikan di pagi hari, Kak Bao melangkah menuju kolam dengan pikiran yang positif. Langkah pertama dalam membuat ikan bakar, itu pasti harus ada. Dan kolam yang sangat besar ini, adalah milik Kak Bao dan beberapa rumah tangga di desa yang sama. Sebelumnya, sudah banyak benih ikan yang dimasukkan. Di hari biasa, biasanya akan ditambahkan banyak pakan. Tidak diberi pakan sebelumnya. Pada dasarnya, ini bisa dianggap sebagai alam liar yang alami. Kak Bao kali ini bersiap menggunakan jaring untuk menangkap ikan sungai. Setelah semua, jumlah yang dibutuhkan cukup besar. Jika menggunakan memancing, tentu saja akan lebih lambat. Mengikat salah satu ujung jaring di tepi sungai. Kemudian menarik ujung lainnya. Berjalan di dalam air. Membentuk lingkaran yang mengepung. Akhirnya, perlahan-lahan mengencangkan. Dengan begitu, bisa menjebak banyak ikan sungai. Proses ini terdengar mudah. Namun, dalam praktiknya tidak semudah itu. Bagaimanapun, panjang jaringnya tidak pendek. Dibutuhkan banyak tenaga untuk mendukungnya. Untungnya, Kak Bao tidak seperti yang terlihat. Seorang wanita cantik yang lemah dan rapuh. Tetapi memiliki kecerdasan dan kemampuan yang cukup. Lagi pula, dia adalah wanita cantik yang pernah bertahan hidup di alam liar. Daya fisiknya tentu tidak akan buruk. Akhirnya, seiring dengan Kak Bao yang terus menarik, bagian panjang dari jaring ikan juga mulai perlahan-lahan dikumpulkan ke arah tepi. Dan di bagian akhir, di dalamnya sudah bisa terlihat banyak ikan melompat. Setelah melangkah lebih jauh, ikan-ikan ini ditarik oleh Kak Bao ke darat. Saat ini bukan hanya ada ikan yang besar, tetapi juga banyak ikan kecil yang melompat. Melihat keadaan ini, Kak Bao sangat senang. Segera mengambil ember, untuk mengeluarkan ikan satu persatu dari jaring, dan menaruhnya di dalam ember ikan. Dalam waktu singkat, berhasil mengumpulkan satu ember besar ikan. Dan di dalam jaring ikan masih terdapat banyak tangkapan ikan ini. Melihat keadaan, Kak Bao segera mengangkat ember ikan. Dia pun dengan cepat kembali ke rumah. Dia menuangkan ikan-ikan dalam ember ke dalam kolam. Kemudian dia kembali ke tepi kolam. Dia mengumpulkan sisa tangkapan ikan. Kali ini, setelah Kak Bao memasukkan semua ikan ke dalam ember, secara keseluruhan, dia mendapatkan satu ember penuh ikan lagi. Mengenai jaring ikan, itu pasti harus dicuci dengan baik. Jika tidak, saat menggunakannya lagi, suara lumpur di atasnya akan muncul. Itu akan sulit untuk digunakan. Setelah kembali dengan jaring ikan di punggung dan ember ikan di tangan, bagian ikan besar di dalam ember secara alami tetap harus dimasukkan ke dalam baskom untuk dicuci. Selain itu, ada juga banyak ikan kecil ini. Ikan jenis ini memiliki ukuran sebesar ini. Bukan berarti Kak Bao tidak memperhatikan etika memancing. Bagian ikan besar itu harus dicuci bersih satu persatu dan dihilangkan. Proses penghilangan tidak pantas untuk ditonton. Kak Bao langsung melewatkannya. Akhirnya semua ikan penuh melimpah dalam baskom yang sangat besar. Jika ingin membuat ikan asap, proses pengasinan sangat penting untuk dilakukan. Kak Bao terlebih dahulu meletakkan lapisan bumbu pengasinan di dasar. Kemudian ia meletakkan ikan secara merata di atasnya. Selanjutnya, ia menaburkan lapisan bumbu pengasinan di atasnya. Kemudian melanjutkan dengan meletakkan lapisan daging ikan. Pekerjaan yang tersisa dilakukan dengan cara yang sama. Satu lapisan bumbu pengasinan, satu lapisan daging ikan, dan kemudian ditekan dengan rapat. Setelah semua ikan diproses selesai,
Kemudian gunakan baskom besar sebagai penutup. Rak pemanggang untuk pengasapan sangat penting. Kak Bao tidak menggunakan rak yang tua, tetapi memilih untuk memotong bambu baru. Menggunakan potongan bambu segar untuk anyaman rak panggang. Rak seperti ini memiliki aroma segar dari bambu, yang dapat menghilangkan bau amis dan menambah aroma. Membuat ikan kuning memiliki cita rasa yang lebih unik. Mengenai metode anyaman, itu bisa dibilang adalah teknik yang paling sederhana, saling menyilang. Karena itu sederhana dan praktis, efisien dan cepat. Setelah selesai dianyam, rak panggang langsung dipasang di bagian atas pengasap. Area seperti ini cukup besar. Selanjutnya Kak Bao bisa mengasap ikan. Ikan pada saat ini sudah diproses selama 5 atau 6 jam. Bahan yang sudah diproses sebelumnya benar-benar meresap. Meletakkan ikan asap satu persatu di atas rak panggang, dan disusun dengan rapi. Ternyata ada 4 atau 5 baris. Sekitar 10 ikan besar. Bisa dibilang tampaknya cukup indah. Dan masih ada sebagian ikan kecil, yang juga langsung diletakkan oleh Kak Bao di rak, posisi yang lebih di pinggir. Dengan cara ini, api di samping lebih kecil. Pengasapan tidak mudah rusak. Hasil tangkapan akhirnya terlihat seperti ini. Setelah mengatur ikan panggang, selanjutnya tentu saja harus menyalakan api. Desain tungku tua ini memang sangat efektif. Sangat berguna untuk menyalakan api di dalamnya. Ditambah dengan sirkulasi panas di dalam pengasapan. Dengan pengasapan seperti ini, hasilnya sangat luar biasa. Namun, pengasapan ikan tidak sama dengan ikan bakar sehari-hari. Perlu api kecil untuk pengasapan perlahan. Membuat daging ikan menjadi kering dan harum. Jadi, waktu yang dibutuhkan tidaklah singkat. Teman-teman akan bertanya, mengapa oven Kak Bao berbeda dengan saat membuat daging asap sebelumnya? Jangan-jangan ini diatur oleh tim properti untuk menghilangkan keraguan dan menunggu proses pengasapan. Mari kita lihat bagaimana Kak Bao membangun oven pengasapnya. 1 minggu yang lalu. Namun cuacanya tidak baik. Terkadang terdengar suara petir. Tapi Kak Bao sudah tiba di alam liar. Mulai memanen alang-alang. Alang-alang ini adalah barang yang bagus. Kakak berencana menggunakannya untuk membuat beberapa alat rumah tangga. Jika berhasil, bahkan bisa dijual. Meningkatkan pendapatan sendiri. Alang-alang yang dipilih oleh Kak Bao, terutama bagian yang memiliki bulu alang-alang. Setelah memotong alang-alang tersebut, perlu membersihkan setiap bulu alang-alang ini satu persatu. Bulu alang-alang ini terlihat sangat indah. Bahkan jika hanya disisipkan ke dalam vas bunga, dipastikan akan terlihat cantik. Selama ini, Kak Bao telah mengganti 3 area secara keseluruhan. Barulah dia berhasil mengumpulkan bulu alang-alang yang memuaskan dirinya. 1 ikatan besar yang penuh. Setelah diikat, dia bisa mengangkatnya dan membawanya pulang. Udara di pegunungan sangat segar, dan kabin Kak Bao juga, setelah melalui proses renovasi yang lama, menjadi sangat indah. Sayuran yang ditanam Zhou juga mulai tumbuh. Ternyata alat pengasapan sederhana untuk membuat daging asap sudah lama dibongkar oleh Kak Bao. Hari ini dia berencana menggunakan atap baja berwarna di posisi lama tungku pengasapan, membuat tungku pengasapan yang baru. Setelah melalui pembangunan rumah, Kak Bao sudah sangat akrab dengan alat-alat yang sering digunakan. Memotong genteng warna-warni sangat lancar. Sambil menghadapi situasi percikan api, Kak Bao juga sangat tenang. Berdasarkan bahan yang dipotong, membentuk lubang dengan ukuran tertentu. Dan setelah menggambar garis, Kak Bao kembali mengerjakan pemotongan lubang pintu tungku. Itu sangat luar biasa. Ingin memanfaatkan genteng warna-warni untuk membuat tungku berat, karena genteng warna-warni relatif lebih lunak. Oleh karena itu, perlu memotong beberapa bambu sebagai rangka penyangga. Menggunakan bambu yang dipukul ke tanah. Dalam kelompok 2, maka bisa mengikat genteng warna-warni di tengahnya. Dengan cara ini, bisa dengan mudah mendirikan atap baja berwarna. Seluruh kompor ini membutuhkan 3 lembar atap baja berwarna sebagai bagian dalam. Semua harus menggunakan bambu sebagai penyangga untuk mengikatnya. Sedangkan untuk sisi terakhir, cukup mengandalkan tanggul tanah di belakangnya. Dan di sisi yang memiliki lubang pintu kompor, memasukkan atap baja berwarna berbentuk lengkung akan membentuk sebuah lengkungan. Tentu saja, sambungan pada kompor seperti ini akan memiliki banyak celah. Jika tidak ditangani, pasti akan menyebabkan kehilangan banyak panas. Kak Bao telah mengumpulkan banyak tanah liat kuning. Setelah mengolahnya dengan air, tanah liat kuning dapat digunakan untuk menutup celah. Pada lokasi yang memiliki celah, terutama di bagian sambungan mulut kompor berbentuk lengkung, dan juga pada sudut vertikal, tanah liat kuning harus digunakan untuk menutup dan meratakan. Mengenai bagian atas perapian, itu tentu saja adalah tempat untuk pengasapan. Kak Bao langsung menggunakan bambu untuk membuat sebuah anyaman rak panggang, dan meletakkannya di atas perapian. Saat itu, Kak Bao tidak terburu-buru untuk menangkap ikan terlebih dahulu. Namun, dia justru mengumpulkan banyak bulu alang-alang untuk dipasang di atas.
Pemasangan yang ketebalannya tidak lebih dari 2 cm dari kiri ke kanan. Sepenuhnya menutupi bagian panjang. Setelah semua ini selesai, Kak Bao kemudian mulai menyalakan api. Sepertinya perlu mengasap bulu alang-alang terlebih dahulu. Bagaimanapun, barang berharga yang terbuat dari alang-alang ini juga merupakan salah satu cara untuk menjadi kaya. Untuk mencegah selama proses pemanggangan ulang keadaan alang-alang, terjadi masalah pemanggangan pada alang-alang, Kak Zhang juga perlu memperhatikan pemanggangan dan tungku untuk membalikan alang-alang dan juga mengatur besar api. Dengan operasi seperti ini, di atas rak panggang juga mulai perlahan dehidrasi. Warnanya juga bertransisi dari warna hijau menjadi gelap. Tentu saja, ini sebenarnya tidak terlalu lambat jika dibandingkan dengan pengeringan alami. Mungkin lebih cepat beberapa puluh kali. Akhirnya setelah kurang dari 2 jam pengasapan, ujung alang-alang sudah hampir sepenuhnya dehidrasi. Saat ini warna gelapnya semakin pekat. Jika terus diasapi, maka akan terbakar. Oleh karena itu, Kak Bao menurunkan mereka. Alang-alang yang telah dehidrasi perlu diproses ulang untuk memecah seluruh alang-alang. Setelah semua, satu alang-alang harus memiliki 7 atau 8 cabang kecil. Perlu dibongkar satu persatu. Harus disusun dengan rapi. Menghabiskan lebih dari setengah hari. Kak Bao baru saja menyelesaikan semua. Cabang luwei diselesaikan dibongkar. Kemudian Kak Bao mengatur anyaman bulu dalam jumlah tetap, dan mengikatnya dengan tali. Terakhir, dibagi menjadi satu kelompok 6 bulu. Menggunakan kawat untuk memastikan tingkat, langsung membentuk sebuah kepala sapu. Seperti sekelompok. Tak disangka, Kak Bao membuat sapu dari bulu luwei. Setelah memasukkan pegangan bambu di ujung, menggunakan kawat untuk mengikatnya. Dengan demikian, sapu buatan tangan. Sapu yang dibuat selesai. Jangan anggap remeh sapu ini. Bahan baku selain kawat dan tali, itu semua alami dan tidak tercemar. Ini pasti lebih baik daripada bau plastik yang menyengat. Sapu yang diproses secara mekanis jauh lebih ramah lingkungan. Setelah proses sapu yang pertama, pegangan berikutnya tinggal diproses dengan cara yang sama. Akhirnya, Kak Gui menggunakan semua ilalang. Sapu ramah lingkungan yang diproduksi juga cukup banyak. Terdapat 8 atau 9 sapu yang dihasilkan. Sungguh sangat mengesankan. Dan juga sangat cantik. Tentu saja, sapu seperti ini sangat mulus saat digunakan. Lihatlah hasilnya, maka Anda akan tahu. Kemudian, kompor ini digunakan untuk saat ini dalam proses pembuatan ikan asap. Kompor ini untuk mengasapkan ikan sungguh luar biasa. Lihatlah ikan-ikan gemuk ini. Selama proses pengasapan, warnanya semakin terlihat indah. Selama waktu ini, Kak Bao perlu memeriksa ikan-ikan tersebut dan melakukan pekerjaan membalik. Ini untuk memastikan tingkat pengasapan ikan yang konsisten, agar tidak ada satu sisi dan lainnya dalam dua keadaan yang berbeda. Dan di sekitar seluruh rumah pedesaan Kak Bao, selalu ada aroma khas pengasapan yang lama tak pernah hilang. Sangat menyenangkan. Akhirnya setelah sehari diasapi dengan api kecil, ikan asap Kak Bao akhirnya selesai diasapi. Ikan asap saat ini berwarna lebih hitam, meskipun tidak seterang warna emas yang terlihat saat diasapi selama 4 atau 5 jam. Tapi rasanya sudah lebih baik satu tingkat. Kak Bao juga mulai mengangkat ikan yang diasap satu persatu dengan hati-hati dan meletakkannya di dalam keranjang yang berlapis daun pisang. Itu terlihat terlalu indah. Ikan asap ini dan daging asap yang dibuat Kak Bao sebelumnya, dia akan membawa sebagian besar ke pasar untuk dijual, untuk mendapatkan keuntungan. Harus dikatakan, Kak Bao memang cantik, baik hati, dan memiliki keterampilan yang hebat. Menantikan aksi Kak Bao selanjutnya. Adegan ikan asap dan daging asap yang ramai.